Pasca mundurnya Sekretaris Wilayah P3 DKI Jakarta Guru Tirta Lunggana, 5 pengurus DPC P3 se-DKI Jakarta menggelar rapat pleno pengurus harian di kantor DPC P3 Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Rapat yang dihadiri sejumlah pengurus DPC P3 se-Provinsi DKI Jakarta tersebut juga dihadiri Ketua DPW P3 DKI Jakarta Haji Syaiful Rahmat Dasuki. Ketua DPW P3 DKI Jakarta yang akrab disapa Jipul dalam sambutannya dengan tegas mengklarifikasi kisruh yang terjadi di tubuh P3 DKI pasca mundurnya Guru Tirta Lunggana. Di hadapan para pengurus P3 se-DKI, Jipul dengan tegas membantah isu yang beredar bahwa mantan Sekretaris Wilayah DKI Jakarta itu dipecat sebagaimana yang beredar diberitakan sejumlah media. Bahkan Jipul menjelaskan sebagaimana proses perjuangannya bersama FKPP berbulan-bulan lamanya menggelar aksi unjuk rasa berjilid-jilid, menuntut keadilan dengan mendesak Mahkamah Partai melengsarkan Suharto Monoarfa dari kursi kepemimpinan Ketua Umum P3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina al-Fatihil Himamil Masyaraqa wal nasyaril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mujahid Samal selaku Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jakarta Pusat. Yang saya hormati sahabat saya, nama aslinya Herman Sah. Kalau berdiri mungkin teman-teman bisa kenal. Ini pendatang baru memang di P3, tapi pelaku politik yang sudah lama. Beliau yang saya tahu adalah seorang aktivis yang punya jejaring sangat luas, dan insya Allah untuk Jakarta Pusat jaringannya sangat bisa kita hancarkan di besok hari di 2024. Yang saya hormati sahabat saya Bayu Ardiansah, beliau juga salah satu pengurus DPW DKI Jakarta hari ini. Sebelumnya beliau adalah Ketua AMK DKI Jakarta. Diri? Enggak. Dan sahabat-sahabat, Bapak Ibu pengurus DPC P3 Jakarta Pusat, ada Bang Sanusi Lamboyan, Ali, Pak Heri Susilo, ada Bang Irwansyah, ada Mbak Puspita. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT kita dapat silaturahim pada sore hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita, datangnya kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Samal bahwa perjalanan panjang Partai Persatuan Pembangunan pasca muswil Musyawarah Wilayah P3 DKI Jakarta bulan Mei 2021, tepatnya tanggal 27 Mei 2 tahun yang lalu, kita menyelenggarakan musyawarah wilayah. Nah, musyawarah wilayah ini atau muswil ini merupakan agenda partai yang resmi dan legal karena menjadi tuntutan ADART kita. Dalam muswil tersebut terselenggara dengan secara demokratis. Singkat perjalanan, saya terpilih menjadi Ketua DPW P3 DKI Jakarta hasil formatur muswil P3 DKI 2021 tersebut. Tapi dalam perjalanannya tidak berjalan mulus karena Ketua Umum saat itu Bapak Suharto Monoarfa tidak memberikan SK kepada saya, termasuk Bang Samal yang menjadi formatur, tidak memberikan SK dengan alasan-alasan pertama butuh sosok, kedua kita dianggap mungkin anak kecil dan sebagainya. Singkat kata, kita tidak di-SK-kanlah almarhum Haji Dulung Lunggana. Nah, kami dari
peserta Muswil mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai, ke Pengadilan Negeri, balik lagi ke Mahkamah Partai. Nah, dalam perjalanan tersebut terjadi dinamika yang sangat tinggi tentunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat juga mungkin pernah dengar bagaimana istiqomahnya kami dalam perjuangan hak kami. Bang Samal terus mendampingi perjuangan tersebut. Kita terpaksa harus turun ke jalan. Kita demo DPP P3 DKI, DPP P3 di Jalan Diponegoro DKI selama belasan kali kita demo. 13 kali tepatnya. Dalam waktu yang hampir 6 bulan kita berjuang. Alhamdulillah, Allah tidak tidur. Tuhan tahu mana yang berhak dan mana yang tidak. Perjuangan kami direstui oleh Yang Maha Kuasa sehingga kami akhirnya mendapatkan kembali hak kami. Pada surat keputusan DPP yang baru terbit terakhir nomor 0060 yang memberikan legitimasi kepada saya sebagai Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Dalam penyusunan, kami Ketua Umum meminta untuk terjadinya sebuah konsolidasi di antara kami dengan pengurus-pengurus yang lama. Terjadilah kompromi, konsolidasi, diskusi dan seterusnya, diikuti oleh saya, Bang Samal dan semuanya yang telah berjuang dan tentunya pengurus yang lama. Dalam hal ini adalah Saudara Tirta Lunggana. Dalam diskusi tersebut disepakatilah bahwa mereka menerima keputusan DPP dengan Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW dan mereka meminta Tirta Lunggana sebagai Sekretaris Wilayah. Jadi mereka yang meminta, Pak. Tadinya kita mengusulkan Sekretaris Wilayah itu Saudara Wahyudin. Tapi karena demi partai, demi kebersamaan, akhirnya sahabat Wahyudin bersedia untuk tidak menjadi sekretaris wilayah. Sekretaris wilayah diisi oleh Saudara Tirta Lunggana karena memang permintaan mereka. Akhirnya diterbitkan SK oleh DPP tertanggal, saya kurang ingat, tapi itu di bulan Desember keluarlah SK DPW P3 DKI Jakarta. Nah, baru 2 minggu, seminggu SK kami terima, terjadi dinamika lagi. Ternyata kelompoknya Saudara Tirta ini membalikan fakta bahwa seolah-olah DPP memecat Majelis Syariah, DPP memecat Tirta, DPP dan sebagainya. Banyak hal-hal berita yang memutarbalikkan fakta. Yang terjadi sebenarnya bukan dipecat, justru memang mereka meminta untuk menjadi sekretaris DPW dan kita sudah iakan dan sudah di-SK-kan oleh DPP. Tapi mereka balik seolah-olah Tirta dipecat dari Ketua DPW P3 DKI karena mendukung Anies dan sebagainya. Di-framinglah berita seolah-olah terjadi kezoliman terhadap mereka. Padahal kalau mau bicara perjalanan, kamilah yang pertama kali dizolimi dan tapi kami berjuang secara konstitusional. Justru mereka lah yang meminta dan kita iakan posisinya. Tapi setelah kita iakan, di-SK-kan, justru mereka memutarbalikkan fakta. Nah, dan mereka meminta untuk dikembalikannya SK lama, SK Tirta Lunggana sebagai Ketua DPW. Nah, tentunya ini tidak bisa dikabulkan oleh DPP karena ini tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi. Dalam ini ada RT. Akhirnya kami menganggap dan berkesimpulan bahwa mereka hanya ingin mencari alasan saja untuk keluar dari P3 dan seolah-olah mereka dizolimi oleh P3 sehingga mereka akan mendapat simpati dari masyarakat dan dari partai-partai lain, mungkin seperti itu. Nah, kita menganggapnya seperti itu. Nah, ternyata kemunduran Saudara Tirta ini juga diikuti tadi yang sudah dibacakan, mundurnya Saudara Abdul Hai dari Ketua DPC Jakarta Pusat beserta sekretaris dan bendaharanya. Ya tentunya menurut saya, hemat saya, ini ya memang bagian dari yang memang
harus kita lewati sama-sama. Kita tahu keberadaan mereka juga, kalau kita mau kilas balik ketika muscap kemarin, sebenarnya juga kita sama-sama tahu bahwa semuanya adalah hasil sebuah kompromi yang kita lakukan terhadap pengurus-pengurus DPC yang terbentuk kemarin itu. Dan saudara Sanusi, mungkin sahabat Sanusi bagian dari formatur, paham betul bagaimana penetrasi DPW yang tanda kutip tidak sah tersebut mempres sahabat-sahabat formatur untuk menggolkan salah satu kandidat tersebut. Nah, hari ini terbukti bahwa apa yang mereka paksakan kemarin itu bukanlah figur kader yang istiqomah. Mereka hanya melihat kelompok, mereka hanya melihat kepentingan. Di saat kelompok dan kepentingan mereka tidak sesuai, tidak apa yang menjadi kemauan mereka, akhirnya mereka mengundurkan diri dari partai.